Sejarah masuk Islamnya Prabu Brawijaya V. Dulur-dulur nasihat kehidupan misteri. Ketika genderang perang sudah ditabuh oleh Prabu Girindrawardhana, Raja Kediri, untuk kesekian kalinya ke Kutaraja Trowulan, hati sang Prabu Brawijaya V menjadi luluh. Perang hidup mati antara pasukan Kediri dengan Mojopahit yang identik dengan perang Baratayuda Jayabinangun pun pecah di daerah Jingga dekat utara Trowulan. Karena banyak para adipati atau tumenggung yang membelot dan bergabung dengan Prabu Girindrawardhana, tak ayal prajurit Mojopahit pun keteteran menghadapi prajurit Kediri, sedang sebagian yang lain meregang nyawa. Ya, istana Mojopahit telah tumbang. Peristiwa itu ditandai dengan Condro Sengkolo, Sirnailang Kertaning Bumi, yang mengisyaratkan tahun 1400 Saka atau 1478 Masehi. Sudahlah putraku, demikian kata Prabu Brawijaya V kepada Raden Patah. Soal keyakinan janganlah dipaksa-paksakan. Silahkan kalian menjadi seorang muslim yang baik, tetapi biarlah Ramandamu ini tetap menjadi penganut Buddha. Pasca lengser ke Prabon dari tahtanya, Prabu Brawijaya V mengajak dua orang abdi kinasihnya, Sabdobalon dan Noyogendro, pergi ke Gunung Lawu di kawasan Argolawu untuk menggapai kasampurna atau mokso dengan menjalani dharma, yakni bersemedi atau bertopobroto. Berhasilkah Prabu Brawijaya V menggapai cita-citanya, moksa? Dan berhasil pulakah upaya Raden Patah mengislamkan pramandanya Prabu Brawijaya V melalui jago atau utusannya, Sunan Kalijogo? Dulur-dulur nasihat kehidupan misteri. Sunan Kalijogo berkata, namun lebih baik jika Paduka berkenan berganti syariat Rasul dan mengucapkan asma Allah. Akan tetapi jika Paduka tidak berkenan, itu tidak masalah. Toh hanya soal agama. Pedoman orang Islam itu syahadat. Meskipun sholat dingklak-dingkluk, jika belum paham syahadat itu juga tetap kafir namanya. Sang Prabu berkata, syahadat itu seperti apa? Aku belum tahu. Coba ucapkan agar aku mendengarkan. Lalu Sunan Kalijogo mengucapkan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, yang artinya aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan bersaksi bahwa Kanjeng Nabi Muhammad itu utusan Allah. Sunan Kalijogo berkata banyak-banyak sampai Prabu Brawijaya berkenan pindah Islam. Setelah itu minta potong rambut kepada Sunan Kalijogo. Akan tetapi rambutnya tidak mempan digunting. Nah, Sunan Kalijogo lantas berkata, sang Prabu dimohon Islam lahir batin, karena apabila hanya lahir saja, rambutnya tidak mempan digunting. Sang Prabu kemudian berkata kalau sudah lahir batin, maka rambutnya bisa dipotong. Sang Prabu setelah potong rambut kemudian berkata pada Sabdobalon dan Noyogendro, kamu berdua kuberitahu mulai hari ini, aku meninggalkan agama Buddha dan memeluk agama Islam. Aku sudah menyebut nama Allah yang sejati. Kalau kalian mau, kalian berdua kuajak pindah agama Rasul dan meninggalkan agama Buddha. Sabdobalon Noyogendro ternyata bukan manusia atau jin, namun hanya sebuah kitab. Nah, isi buku tersebut adalah mengupas semua kitab suci yang diturunkan Allah melalui Nabi. Jadi kitab Sabdobalon adalah kitab tersirat dari segala kitab suci Allah. Jadi bukan seperti yang beredar sekarang. Dulur-dulur nasihat kehidupan misteri. Sang Prabu ketika meninggalkan istana, beliau bersabda bahwa agama Islam diperkenankan menebarkan agama Islam dengan catatan, bila agama Islam tersebut tidak menjadikan agama yang menjadikan umatnya damai, sejahtera dan bersatu dan saling menghormati agama lain, aku akan menagih janji kepada para ulama dan pemimpin bangsa Nusantara. Dengan aku memimpin rakyat kecil turun menuju kota besar untuk meminta keadilan, kesejahteraan, kedamaian. Kemunculanku dengan tandanya, para sepuh akan turun gunung.
gunung-gunung meletus, bencana alam, dan manusia di mana-mana. Cerita mengenai dialog Prabu Brawijaya V dengan seseorang yang tidak mau masuk Islam adalah di mana Prabu Brawijaya V menerima putra mahkota Majapahit, pengganti Brawijaya V, di mana sang putra mahkota itu menolak mengganti ayahandanya Brawijaya V dengan alasan putra mahkota tidak mau kerajaan yang beragama Hindu sebagai agama kerajaan diganti agama kerajaan menjadi agama Islam, sehingga putra mahkota tersebut bergelar Raden Gugur dan beliau menjadi pertapa di Gunung Lawu. Dengan kepergian putra mahkota atau Raden Gugur, Prabu Brawijaya V itu menjadi gundah, bingung, hingga beliau mencari pendapat siapakah kelak pengganti dirinya. Nah, intrik istana pun bekerja. Beliau mendapat berita bahwa Raden Patah sedang memimpin penyerbuan ke Majapahit, sehingga Prabu Brawijaya itu pergi meninggalkan istana menuju ke Belambangan untuk minta bantuan dari kerajaan Bali. Sementara kedatangan Raden Rahmat adalah utusan Raden Patah yang akan menghadap ayahnya Prabu Brawijaya, tetapi di jalan dihadang oleh kelompok yang ingin merebut kekuasaan kerajaan, sehingga Raden Patah mendapat berita bahwa ayahnya sedang mendapat tekanan atau kudeta, sehingga mengirim pasukan untuk membebaskan ayahnya. Sementara Prabu Brawijaya V mendapat berita bahwa anaknya akan menyerbu kerajaan Majapahit. Nah, dalam pelarian Prabu Brawijaya, Raden Said atau Sunan Kalijogo menyusul Prabu Brawijaya V. Terjadilah pertemuan di Belambangan, di mana Raden Said menghentikan niat Prabu Brawijaya V meminta bantuan dari kerajaan di Bali. Nah, di mana dialog tersebut, Raden Said mengatakan kepada Prabu Brawijaya V bahwa yang datang ke Majapahit adalah putra beliau sendiri yang bernama Raden Patah, dan Raden Patah tidak bermaksud menguasai kerajaan tetapi ingin membebaskan Prabu dari tangan pemberontak. Setelah Prabu Brawijaya V itu mendengar penjelasan dari Raden Said, maka beliau tidak jadi menyeberang ke Bali dan ingin kembali ke Majapahit. Kemudian Prabu Brawijaya itu meminta pendapat kepada Raden Said siapakah yang berhak menjadi pengganti Prabu Brawijaya V. Nah, oleh Raden Said diusulkan Raden Patah, anak Prabu Brawijaya V dengan putri Cina. Kemudian disetujui oleh Prabu Brawijaya V. Raden Said atau Sunan Kalijogo kemudian meminta kesediaan untuk Prabu Brawijaya V masuk agama Islam untuk membuktikan pengakuan raja telah menyetujui Raden Patah menjadi pengganti Prabu Brawijaya V dan agama kerajaan Majapahit menjadi agama Islam. Prabu Brawijaya V menyetujui, kemudian Raden Said membayat Prabu dengan 2 kalimat syahadat. Prabu Brawijaya V meminta kepada Raden Said khusus untuk membaca 2 kalimat syahadat. Prabu Brawijaya V mau melakukan tetapi tanpa asyhadu, saya bersaksi, di mana intinya Prabu Brawijaya V itu tidak berani dan sanggup yang disebabkan faktor usia dan ketidaksanggupan Prabu Brawijaya melaksanakannya, di mana kata asyhadu, bersaksi kepada Tuhan, adalah sangat berat. Terjadilah dialog yang sangat panjang yang diakhiri oleh suatu percakapan di mana Prabu Brawijaya V itu mengatakan kepada Raden Said, Sunan Kalijogo, bila beliau salah dalam mengucapkan 2 kalimat syahadat tanpa asyhadu, maka air danau tempat saya mengucap menjadi bukti besok bila wangi, maka permohonan saya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bila besok air danau itu bau anyir, maka saya mengulangi membaca 2 kalimat syahadat dengan asyhadu. Dan ternyata keesokan harinya air danau tersebut berbau wangi. Kuasa Allah amat mulia dan meliputi semuanya, dan sekarang disebut kota Banyuwangi. Nah, dalam perjalanan pulang, Sunan Kalijogo mengiringi Prabu Brawijaya V dan tiada hentinya Sunan Kalijogo dan Prabu Brawijaya V membicarakan mengenai agama Islam. Sesampai kembali di kerajaan Majapahit, Prabu Brawijaya menanyakan kepada Sunan Kalijogo tentang keberadaan Raden Patah. Rupanya takdir berkata lain, Raden Patah ketika ditanyakan keberadaannya oleh Prabu Brawijaya V berhalangan atau bersimpangan jalan ketika terakhir kali ditanyakan oleh Prabu Brawijaya V kepada Raden Said. Duduk di sebelah Raden Said seorang pemuda yang ditanyakan oleh Prabu Brawijaya V siapakah dia, dan Raden Said menjawab,
ia adalah Bondan Kejawen putra Prabu juga, sehingga Prabu mengucapkan kepada Raden Said bahwa Raden Patah akan memimpin kerajaan Islam pertama di Nusantara, dan kerajaan tersebut hanya satu periode, Demak, dan sebagai penerus kerajaan Nusantara adalah keturunanku yang lain dari Bondan Kejawen. Karena usia Prabu Brawijaya V sudah lanjut dan beliau wafat tidak dapat bertemu juga dengan Raden Patah, dan pesan Prabu Brawijaya V, makamku dinamakan makam Putri Cempa. Lalu wasiat terakhir dari sang Prabu Brawijaya V, Syahid, sepeninggalku kamu harus bisa ngomong anak cucuku, terutama aku titipkan anak ini, Raden Bondan Kejawen. Ngomonglah dia hingga seluruh keturunannya. Jika memang nanti ada keberuntungan baginya, kelak anak inilah yang akan menurunkan lajere tanah Jawa. Dan lagi pesanku kepadamu, jikalau nanti aku sudah berpulang ke zaman keabadian, makamkan aku di Majapahit. Buatkanlah aku makam di sebelah timur laut kolam Segaran. Namailah makamku Sastrawulan dan sebarkan berita bahwasanya yang dimakamkan di situ adalah istriku, Putri Cempa. Sastra bermakna tulisan, Wulan bermakna pelita dunia atau rembulan. Ini melambangkan keutamaanku yang hanya seperti rembulan, tidak ajak seperti matahari. Jika masih ada cahaya rembulan, kelak biar semua orang Jawa tahu bahwa saat diriku mangkat, aku telah memeluk agama Islam. Dan aku meminta kepadamu agar kelak kamu mengabarkan bahwa yang dimakamkan di sana adalah Putri Cempa, bukan aku, sebab aku telah dianggap seperti wanita, disepelekan oleh anakku sendiri, tidak lagi dianggap sebagai lelaki, hingga sedemikian teganya dia menyanyiakan ayahnya sendiri. Selesai memberikan wasiat, sang Prabu segera bersedekap lalu meninggal dunia. Jenazahnya lantas dimakamkan di Astana Sastrawulan, Mojopahit, dan hingga hari ini makam Prabu Brawijaya itu terkenal sebagai makam Putri Cempa. Padahal Putri Cempa meninggal di Tuban, makamnya berada di Karangkemuning. Semoga berkenan dan semoga bermanfaat.